Oh, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Jessica dari kelas 5B BKPI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik kontak mata dan 3M. Yang pertama itu kontak mata, di mana pusat pandangan konselor pada klien itu tertuju pada bagian pas foto. Itu bagian dari sekitar sini sampai ke atas. Di mana pandangan klien itu tidak boleh berpindah-pindah, yang akan mengakibatkan klien tersebut merasa terganggu dan tidak nyaman dengan konselor. Yang kedua itu adalah mendengarkan. Dalam proses mendengar ini, kita hanya menangkap sebagian dari informasi yang dibacakan oleh klien. Nah, yang kita dengar itu tidak bisa untuk menangkap secara pasti apa yang sedang didengarkan, seakan-akan kita hanya mendengar seperti angin lalu saja. Hal ini harus dihindari karena konselor haruslah mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa saja yang dikatakan oleh klien harus kita dengar dengan cara yang jelas dan pasti. Dan yang kedua itulah memahami. Di sini berusaha memahami klien. Kita juga mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari diri mereka. Memahami dengan sepenuh hati dan mengambil kesimpulan dari pembicaraan klien itu penting, agar kita tidak salah dalam mengarahkan klien tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah merespon. Merespon itu artinya adalah memberikan sinyal kepada klien bahwa kita telah serius dalam mendengarkan pembicaraan dan keluh kesahnya. Nah, dalam merespon ini ada beberapa kata untuk merespon. Antaranya itu adalah kata lalu, selanjutnya bagaimana, terus, dan masih banyak lagi. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya praktekkan langsung di video berikut ini. Baiklah. Di sini saya akan mempraktekkan teknik kontak mata dan 3M bersama klien saya ini. Baiklah, gimana kabar Anda hari ini? Untuk kabar alhamdulillah baik, Pak. Selama masa pandemi ini, apa saja kegiatan Anda sehari-hari? Kalau untuk kegiatan mungkin saya mau kuliah online. Kalau di waktu senggang atau waktu libur itu saya ke kebun untuk bantu-bantu orang tua. Selebihnya saya bermain game. Dan juga ini, Pak, saya mengisi waktu luang dengan membuat desain-desain untuk lomba-lomba itu, Pak. Kalau kuliah online itu apa nggak ada masalahnya gitu atau gimana? Atau ada kendalanya? Kalau untuk kuliah online banyak sih masalahnya, Pak. Pertama mulai dari sinyal, sistem pembelajarannya juga yang saya rasa tuh kurang efektif gitu, Pak. Yang ketiga mungkin dari segi kuota, Pak. Kita juga menggunakan kuota yang lebih besar itu. Kota apa tidak dibantu oleh pihak kampus? Belum, Pak. Sampai saat ini belum. Belum dapat. Belum. Jadi untuk sehari-hari Anda memakai untuk kotanya beli sendiri gitu? Iya, Pak. Untuk kuota saya beli sendiri. Uangnya dari saya ke kebun itu, Pak. Saya kerja cari uang, nanti beli kuota sendiri. Nah, untuk keefektifannya kuliah online itu bagaimana menurut Anda? Kalau yang efektif itu mungkin ya sebaiknya tatap muka, tapi karena pandemi diberlakukan online gitu, Pak. Nah, yang membuat nggak efektif mungkin ya seperti itu, Pak. Sinyalnya yang kurang bagus, apalagi di sini di Kerinci, Pak. Jaringannya agak kurang lancar gitu, Pak. Seterusnya sistem pembelajarannya kalau saya rasa nggak efektifnya itu dari segi misal absensinya gimana tuh? iya ya, itu juga kalau absensi. Nah, kan tadi terkendala sama jaringan tuh, Pak. Nah, takutnya kalau terlambat itu kan absen tuh, Pak. Nah, kalau keseringan takutnya juga bermasalah sama nilai gitu, Pak.
Apa tidak ada toleransi dari dosen yang bersangkutan? Nggak ada Pak. Kalau alasannya nggak jelas nggak ada Pak. Jadi kalau terlambat karena masalah jaringan tetap dihitung terlambat. Iya Pak, karena sistemnya kan kalau absen tuh melalui web Pak gitu. Jadi sistem yang menginput langsung, kalau seandainya telat ya telat gitu. Jadi kalau udah sering kali terlambat, apa dikeluarkan? Mungkin untuk mata kuliah tersebut gagal gitu Pak. Soalnya kan batas maksimal boleh absen itu 4 kali Pak. Dari kampusnya sendiri apa tidak memberikan sebuah kemudahan bagi mahasiswanya untuk dapat mengikuti kuliah online tersebut? Untuk kemudahan kayaknya enggak sih Pak. Enggak ada. Kalau sistem belajarnya kan dari ini ya kalau sistem komunikasi dari WhatsApp. Kalau untuk sistem belajarnya banyak sih Pak, ada dari Google Zoom, Google Meet, Zoom, e-learning dan lain-lain gitu Pak. Jadi terkendala di kuotanya ya. Iya Pak, kuota juga sangat berpengaruh Pak. Mudah-mudahan pihak kampusnya memberikan bantuan kepada mahasiswanya tersebut. Iya, Pak. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya praktekkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.